Kecerdasan linguistik ini maksudnya itu kemampuan kita untuk berpikir dalam kata-kata dengan menggunakan bahasa untuk mengutarakan juga dibutuhkan dan nampak dalam diri entrepreneur saat ia harus menyusun sebuah business plan untuk meyakinkan para pelanggan. Teman-teman bayangkan kalau satu orang seperti, misalnya ini contoh Minggu, saya selalu merujuk ke aku karena aku pakai baju merah putih. Misalnya Minggus datang dengan ekspresi wajah yang ragu-ragu dan dia harus menyampaikan atau meyakinkan seorang pelanggan bahwa jasa yang dia tawarkan itu layak untuk dibeli oleh si calon pelanggan. Misalnya Harris seorang pemilik hotel. Dia bangun hotel di Lowoleba, kemudian dia datang tawarkan ke Pak Ignas. Pak Ignas baru dari Jakarta, atau Pak Ignas mau bawa rombongan dari Jakarta. Lalu Harris datang bilang, Pak Ignas, saya punya hotel itu setara dengan bintang 4. Lalu fasilitasnya semuanya dia gambarkan, tapi tidak di hotel itu, di luar. Pada saat Harris datang dia coba kosong. Bahasanya juga belepotan. Kemudian ya dari sisi penampilan memang kurang meyakinkan. Sebagai seorang calon pelanggan, apakah Ignas akan percaya bahwa apa yang dikatakan Harris itu sesungguhnya benar seperti yang keyakinan kedua adalah kecerdasan interpersonal. Berwirausaha dengan dirinya sendiri. Misalnya konsultan pajak. Skill itu melekat pada dirinya. Sehingga dia bisa menjual jasanya tanpa harus mempekerjakan orang lain. Kalau dia mau hemat biaya. Meskipun dia jasa atau jasa yang dia sediakan itu melekat dengan dirinya seorang, tetap dia harus butuh kecerdasan interpersonal. Karena dia berhubungan dengan pasar. Dan pasar itu harus dia yakinkan. Kemudian yang ketiga itu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ialah kapasitas untuk memahami diri sendiri dan menggunakan pengetahuan dalam perencanaan dan strategi. Kecerdasannya klasik ya. Klasik. Itu hasil dari apa? Inovasi. Itu hasil dari inovasi. Berangkat dari bentuk sepeda motor atau jenis sepeda motor dulu yang Vespa. Lalu datang kemudian ada yang namanya Nuvo dulu, baru kemudian masuk ke generasi Mio. Dan meledak. Orang yang kemudian menghasilkan inovasi produk seperti itu adalah orang-orang yang penuh dengan kecerdasan yang tadi. Jadi ketika mereka mulai merancang itu, mereka sudah bisa memprediksi nanti di pasar jadinya seperti apa. Contohnya tentang Kak tadi, saya pernah mengikuti tentang pengelolaan minyak murni dengan air oksi. Itu sudah ada modal, terus kemampuan skill juga sudah ada. Operasi yang kelapa ini kan kita di Lembata bisa dikatakan terbiasa dan kebiasaan. Ya kalau kopra ya keluarga minyak saja kayak gitu kan. Tapi pada dasarnya gunanya banyak. Seperti yang dari Pak bilang tadi kan dari ujung ada sampai bawah gitu. Justru perencanaan keuangan itu harus dimulai di awal. Supaya kita bisa tahu modal yang kita butuhkan berapa untuk jalankan bisnis ini. Kalau mau ajukan pinjaman, berapa pinjaman harus kita ajukan dengan bunga berapa dan estimasi pendapatan kita per bulan